Perkenalkan, nama saya Nurti Septia, NIM 2018143386, kelas 5K, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya. Jika berkenan, saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai perencanaan pembelajaran. Ya, tapi sebelum itu Pak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Ahmed, guru SDN 15 Semedo Darat Laut, sebagai wali kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi Pak, saya ingin mewawancarai berkenaan dengan perencanaan pembelajaran. Apakah bisa dimulai Pak wawancaranya? Bisa. Baiklah. Pertanyaan yang pertama Pak, menurut Bapak selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Supaya kita bisa mengatur waktu, hari-hari efektif, minggu efektif, dapat melaksanakan rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran? Ya, sangat penting karena di dalam program semester memuat ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester untuk melihat keberhasilan kita dalam satu semester itu. Dan apakah manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut Pak? Supaya kita dapat melaksanakan program itu tepat sesuai dengan supaya efektif sesuai dengan waktu dan materi yang kita ajarkan dalam satu semester. Bisa jadi sebagai pedoman ya Pak? Pedoman. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan langkah apa saja yang dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Nah, dalam membuat program tahunan ini, guru harus memperhatikan kondisi lingkungan, karakter anak sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Dengan membuat program tahunan, mengikuti langkah-langkahnya, apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan program tahunan tersebut? Ya, kalau dalam proses pembuatan program tahunan ini, biasanya kendalanya dari sumber-sumber yang kita siapkan, seperti kalender pendidikan harus ada dulu, program semester, program tengah semester, silabus. Kita harus berpatokan pertama dari kalender pendidikan supaya dapat melihat minggu efektif, hari-hari efektif dalam satu tahun itu. Menurut Bapak, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang seperti belajar online? Kalau menurut saya sebagai wali kelas, dalam pembuatan silabus dalam masa pandemi ini kita harus memperhatikan pertama waktu, karena pertemuannya sangat singkat dan secara online, karena anak belajar di rumah bukan tatap muka seperti biasanya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah Bapak selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Iya, setiap guru saya terutama beberapa tahun, tugas selama 20 tahun, setiap akan mengajar itu biasanya sudah saya siapkan semalam sebelumnya RPP. Dan mengapa Pak RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Karena RPP itu acuan, patokan atau pedoman kita untuk menyampaikan materi apa yang akan kita ajarkan pada hari itu, pada waktu tersebut.
Jadi sebagai pedoman ya Pak dalam sebagai belajar. pedoman. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Faktor pendukung. Faktor pendukung. Iya, Pak. Faktor pendukung itu kira sumber-sumber belajar lainnya seperti dari media, dari TV, dari koran, dari majalah, dari lingkungan. Jadi media ya Pak, faktor Media. utamanya. Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, guru harus melaksanakan evaluasi harian, kemudian ada evaluasi tengah semester, penilaian akhir semester. Kita bisa mengukur, melihat sampai ke mana anak menerima dan kemampuan anak itu yang didapat. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di sekolah dasar? Sangat penting. Pendekatan metode, model yang apa yang Bapak terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring seperti saat ini? Nah, kalau pelajaran daring seperti saat ini, pendekat melalui elektronik, melalui media massa seperti WA, video yang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, bahan ajar seperti apa yang Bapak siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Bahan ajar seperti biasa, seperti buku, alat tulis, kemudian media seperti alat peraga masih kami siapkan, kemudian lewat video. Jadi menggunakan bahan ajar dengan menggunakan media video. Ya, Bagaimana cara Anda memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? dengan singkat, jelas dan efektif lah. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif dan singkat. Iya, singkat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Karena kalau kita harus sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kalau tidak sesuai dengan indikator, maka kita tidak dapat mengukur apa yang kita sampaikan dengan anak-anak kita itu. Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru atau siswa, Pak? Sebenarnya dalam pembuatan soal ada yang tidak ada dalam buku. Bisa kita ambil dari kejadian lingkungan, dari media, contohnya dari TVRI. Jadi tidak seharusnya tidak selalu menggunakan buku pegangan guru atau siswa ya Pak? Iya, ya. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi COVID sekarang ini? Ya, kalau menurut saya, kalau secara khusus tidak ada, tetapi ada petunjuk melalui WA seperti menentukan tingkat untuk kenaik kelulusan. Contohnya kami kan tahun ini kan tidak belajar tatap muka banyak kan, jadi ada petunjuk menurut penilaian itu menjumlahkan nilai dari semester kelas 4 sampai semester ganjil kelas 6, kemudian ditambah dengan nilai harian, karena kan tidak ada ujian dan tidak ada tertulis, jadi dijumlahkan kelima itu. Oh iya,
Jadi dengan pelatihan atau bimbingan dengan menggunakan media massa ya Pak? Iya, tidak ada mau pelatihan khusus, sekedar ada petunjuk dari WA dari dinas. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya dan dengan pembicaraan yang baik ini. Dengan adanya wawancara ini semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi calon guru semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, mungkin inilah wawancara yang bisa saya lakukan mengenai perencanaan pembelajaran. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya, seorang guru haruslah memperhatikan kalender akademik, program semester, serta program tahunan di dalam proses pembelajaran. Karena sangat membantu guru di dalam mengajar. Dengan adanya RPP sebagai acuan atau pedoman di dalam mengajar haruslah diperhatikan dengan matang supaya tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang guru haruslah menggunakan bahan ajar yang jelas dan efektif supaya peserta didik mudah memahami. Di dalam pembuatan soal sesuai dengan indikator dan di dalam membuat soal tidak perlu terpaku dengan buku, juga bisa dengan menggunakan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tidak ada pelatihan khusus dari pemerintah pusat, akan tetapi ada bimbingan mengenai penilaian yang ditunjuk pada guru sekolah dasar.